Kita mulai kakak-kakak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja sesi siang ini. Kayaknya ini kalau saya lihat di kalender adalah pertemuan terakhir sebelum tatap muka, gitu ya. Jadi ini pertemuan kita 2JP. Ini salam dan bahagia untuk kakak-kakak semuanya dan tetap semangat mengikuti ruang virtual ini. Walaupun banyak kendala, walaupun disambi tugas, namun tetap semangat ya, tetap semangat karena seperti pepatah itu, belajar itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal waktu. Jadi kita nikmati semua proses yang ada gitu. Karena kita bangga menjadi guru PJOK dan menjadi bagian dari program pemerintah yaitu PKG PJOK. Kalau kita melihat daerah lain, ternyata daerah lain itu banyak yang tidak terpanggil dan itu mereka yang tidak terpanggil pun berlomba-lomba gimana caranya supaya masuk kuota. Nah, beda dengan metro. Metro ini kita nih termasuk wilayahnya yang kategorinya kecil tetapi kuotanya terbatas, hanya 90 orang kemarin. Namun 90 orang pun yang sudah terpanggil masih belum belum mengikuti gitu ya. Jadi disayangkan. Kalau daerah lain gimana caranya mereka bisa masuk, nah kita malah tidak menikmati. Nah, ini kan salah satu pembinaan karakter untuk kita semuanya. Jadi kalau guru PJOK itu gembar-gembornya bicara tentang karakter ke murid. Nah, ini sebelum kita ke murid ya kita benahi dulu karakter dari kita sebagai pendidik. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya mengingatkan di kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini selalu saya ingatkan demikian. Kenapa? Karena ya memang eh, hal-hal yang beginilah yang menjadi kendala dalam tatap maya ini ya, kakak-kakak. Yuk, modul 2.1 kita masih tetap 2.1 ini agak banyak karena kemarin 3 JP, kemudian 3 JP, nah sekarang 2 JP. Jadi totalnya 2.1 ini ada 8 di JP. Nah, nanti di tatap muka nanti hitungannya adalah tatap muka pelaksanaan BGP terlama gitu. Jadi kita difasilitasi begitu rupa dalam waktu seminggu kita untuk melakukan tatap muka. Ini adalah program dari BGP yang paling lama. Jadi kalau guru penggerak kalau apa itu hanya paling 1 hari, 2 hari. Nah, kita ini bisa seminggu. Seminggu ini sangat luar biasa. Makanya eh, ya patut kita syukuri bahwa kita diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini gitu ya. Jadi itu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini harus kita ulang-ulang terus dan harus kita harus kita
refleksi kembali apa yang telah kita pelajari kemarin, karena sebagai guru PJOK, kakak-kakak nanti diharapkan memang harus terampil gitu ya. Jadi harus terampil gimana mengajar PJOK itu yang efektif gitu, Kak. Jadi ini sekarang pembelajaran 1.1 dan 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ini yang kemarin. Yang pertama itu kemarin adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, yang ini adalah penyajian tugas gerak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini nanti kakak-kakak diharapkan saling saling belajar gitu ya, saling belajar, kemudian saling berbagi referensi atau bahan-bahan literatur. Jadi nanti tugasnya salah satunya adalah ketika kita membuat clue atau cue atau apa, nah ini nanti kakak-kakak punya apa ya, daftar pustakanya, oh ini dari ini gitu. Jadi kadang kita tidak apa namanya, kita melewatkan daftar pustaka yang kita ambil dasarnya dari mana gitu. Nah ini yang akan kita bagi dan kita sajikan dalam bentuk presentasi tugas, sehingga kakak-kakak semakin paham untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi siang ini adalah 1, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini namanya berburu referensi penyajian tugas gerak. Itu yang tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak akan melakukan diskusi nanti, diskusi dalam forum apa, kalau yang tidak menggunakan laptop ya nanti ya menggunakan handphone kalau memang bisa, bentuknya nanti saya share melalui kolom chat. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Nah, refleksi ini tidak pernah kita tinggalkan ya. Jadi kalau setiap apa namanya, setiap kegiatan kita harus melakukan refleksi. Kakak-kakak sudah belajar tentang refleksi dari pertemuan pertama itu ya. Jadi manfaatnya apa refleksi itu, terus kemudian tujuannya apa, kakak-kakak akan lebih paham. Nah, nanti kakak-kakak mengajar juga harus melakukan refleksi. Nah, contoh-contoh refleksi kan sudah kita kerjakan di modul 1.3 apa 4 itu ya. Nah, itu refleksinya, contoh refleksinya seperti itu. Nah, setiap modul nanti kakak-kakak juga harus merefleksikan apa yang telah didapat pada hari ini, gitu. Jadi harapan kami semuanya nanti kakak-kakak apa ya, sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang maka nanti akan mahir kan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah harapannya, sehingga kakak-kakak setiap kegiatan melakukan refleksi, nanti akan semakin mahir dalam melakukan refleksi. Dan refleksi itu, eee, seyogianya tertulis ya, ketika kita mengajar itu kan melakukan refleksi. Nah, refleksinya itu bukan hanya diangan-angan, Kak, tapi didokumentasikan. Nah, supaya apa? Supaya ada bukti bahwa, oh ini saya melakukan refleksi. Nah, apa hal yang harus saya tingkatkan, yang harus diperbaiki, pengajarannya seperti apa, kondisi muridnya seperti apa. Nah, ini dalam bentuk dokumen, terserah dokumennya apa,
hasilnya atau catatan-catatan kecilnya kita bisa mengulang-ulang lagi. Jadi kalau diingat kadang kan 2 bulan yang lalu saya ngajar apa, saya merefleksi apa, ini lupa kadang gitu ya. Oke, kalau di dokumentasi kakak-kakak jelas akan ingat gitu ya. Nah, kita masuk di bagian review singkat materi P1 dan P2. Sebelum kita lanjut, kita ulang dulu supaya kita semakin mahir ya. Nah, P1 itu kemarin itu tentang apa, Kak? P1, siapa yang bisa menjawab? Terus tujuan pembelajaran itu yang seperti apa? Masih ingat, Kak, gerakan-gerakannya itu? P1 itu tentang apa, Kak? Kak Pur masih punya dia catatannya sepertinya. Coba kita review kembali. Kita review singkat. Kakak-kakak P1 yang kemarin itu, hal apa yang menjadi ingatan kakak-kakak? Apa yang kakak-kakak ingat? P1 tentang apa, Kak? Tentang konsep ya, Kak ya? Konsep pembelajaran. Ya. Jadi P1 itu tentang konsep pembelajaran. Pembelajaran yang seperti apa itu? Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Itu ya, P1. P1. Kemudian di P1 itu ada istilahnya long term memorizing, LTM ya, tentang LTM. Nah, LTM itu ada yang masih ingat LTM itu apa? Long term memorizing. LTM itu adalah teknik mengingat gitu ya, teknik mengingat konsep agar kita dapat melihat, menirukan, mendengar gitu ya, kemudian memperagakan sehingga kita itu akan selalu ingat terus gitu dalam waktu yang lama. Itu LTM tuh. Nah, coba kalau apa namanya yang 9 aspek itu pembelajaran yang efektif itu apa saja? Ada yang masih ingat? Kalau tangan saya begini nih, apa ini? Kak Perdi, apa ini? Apa namanya aspeknya? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kak Wati, coba Kak Wati bisa melihat saya nggak nih? Kalau begini Kak Wati. Nggak terlihat gambarnya. Nggak kelihatan gambarnya, Kak, punya saya. Oh, nggak terlihat gambarnya. Iya. Apa yang Kak Wati ingat itu apa? 9 aspek itu. Selain tujuan pembelajaran. Ini. Apa ya? Apa itu kemarin itu yang tangannya jari-jari apa sih? Lupa loh, kriteria dalam pembelajaran. Ya. Terus bukan kriteria tapi keterlibatan aktif siswa itu. Iya, loh Kak, yang apa sih? Break apa Pak yang Kak yang tanya? Break apa sih? Lalu Pak. Yang apa? Yang umpan balik ya. Itu umpan balik ya. Terus break apa sih Pak? Itu break apa itulah
Ya umpan balik terus Umpan balik yang diingat dia Kak. ya terus Kak, penguatan. oke, tujuan pembelajaran, umpan balik, terus Penguatan. keterlibatan siswa aktif atau keterlibatan aktif siswa. Kak Haryani ingat nggak? Apalagi kira-kira? Sing enek apa aku? Apa Kak Ponimin? Ingat apa Kak Ponimin? Coba kita bantu ngingetin nanti. Keselamatan. Keselamatan. Nah, Kak Ponimin ingatnya yang selamat pokoknya. Gitu. Terus apa lagi Kak? Selamatan. Sudah berapa? 4 ini tadi. Yang gini? Evaluasi, Ini penilaian, Mengabsen itu ya, mengabsen itu apa? absen Kak. evaluasi, penilaian. Penilaian dan evaluasi ya. Penilaian dan evaluasi Kak Pon, bukan ngabsen. Terus baru berapa? 5. Terus lagi apa lagi nih? Yang gini. Ah itu apa Kak Pur? Yang itu apa Kak Pur? Umpan balik, Umpan balik, berikan balik gitu ya. Terus yang ini Kak Gunawan apa nih? tidak terlihat gambarnya Kak. Gambar saya nggak terlihat. Tidak. Mendengar dan positif. Bukan. Ayo apa ini? Berkomunikasi Komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif. Oke, sudah berapa itu tadi? 6 ya. Terus yang berikutnya yang apa itu? Breaking news. Berdiferensiasi. Pengajaran Berdiferensi. Berdiferensiasi. Gimana? Berdiferensiasi. Ini ya. Jarinya naik turun. Iya, jarinya naik turun, telunjuk ini naik turun nih, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Itu yang gimana itu? Di ini ya pentahapan konten. Gimana? Gimana pentahapan konten? Pemrogesan di pentahapan konten. kedua tangan dirapatkan melintang dan dimainkan naik ke atas bergantian. Ini ya, apa? Ini. Depan dada, silang. Oke. Terus apa lagi itu ya tadi ya? Keselamatan sudah, keterlibatan pembelajaran berdiferensiasi sudah, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kedua tangan dinaik turunkan, lalu gerakan tangan menutup membuka direntangkan seperti peregangan lengan itu ya. Kedua tangan, penjelasan tuh tangan terbuka, dinaik turunkan, terus diregangkan. Oke. Lanjut. Kan ada berapa kemarin kriteria itu? Ada berapa itu? Petunjuk gerak itu ada berapa kriteria? Ada 4 ya. 4. Ada 4. Yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Berpotensi meningkatkan keterampilan
keterampilan motorik siswa. Tangan kanan memegang dengan tangan kiri ini, kemudian ini namanya keterampilan motorik siswa. Kemudian yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ya. Memaksimalkan itu kayak gumpalin kertas gitu loh. Tangannya gini, kemudian gerakan naik turun seperti sedang berlari. Aktivitas nih ya. Waktu pembelajaran, nunjuk jam. Tuh. Kemudian yang kriteria ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Telapak tangan saling menghadap dan dijulurkan ke depan. Nah, sesuai dengan level pengalaman, telapak tangan dan kiri bergantian. Dibolak-balik. Ya, tangan dibentangkan dari dalam keluar. Tuh, semua peserta didik. Kemudian yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Jadi gimana berpotensi? Dikepalkan. Mengintegrasikan gimana? Digenggam tangannya. Tujuan pembelajaran gimana? Lurus ke depan. Dalam ranah kognitif gimana? Ini ya, ranah kognitif. Terus dalam ranah afektif gimana? Tangannya depan dada. Terus psikomotor. Nah, psikomotor itu kayak sama dengan aktivitas itu ya, kayak orang berlari. Itu yang P1, Kak. Kemudian kita lanjutkan yang di P2. P2 itu apa? Penyajian tugas gerak. Siapa yang ingat nih? Penyajian tugas gerak itu yang kemarin kita bahas itu tentang apa itu kemarin? Kakak-kakak kan mengisi kemarin itu kan yang saya bagi 3 kelompok itu apa saja itu? Siapa yang ingat? Kelompok 1 kemarin bahas apa, Kak? Masih ingat nggak? Kelompok 1 siapa kemarin kelompok 1? Yang ditulis kemarin apa? Tentang pengembangan diri bukan ya, Kak? Yang kemarin ditulis di apa namanya? Yang dipresentasikan itu kemarin tuh apa itu? Agak lupa. Tentang apa? Ayo. Tentang mendapatkan perhatian peserta didik, Kak. Ya. Dalam proses pembelajaran. Oke. Kelompok 2 masih ingat nggak kelompok 2, Kak Dimas udah kadung nyemplung kolam beliau. Kelompok 3 apa? Kelompok 3. Kemarin bahas apa ya? Kelompok 3 tentang apa itu? Q ya. Q, syarat itu ya. Ya Kak Tony ya. Isyarat atau Q pembelajaran, Kak? Ya, pembelajaran. Oke, masih ingat ya kakak-kakak ya. P1 dan P2. Nah, kemudian selanjutnya kita adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, tiap kelompok ini kakak diminta untuk berburu mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kakak-kakak nanti mengisi di LK yang saya bagikan nanti. Nah, kakak-kakak sesuai aja nanti kelompok 1 kan ada nanti di LK-nya itu apa, tentang apa. Misalnya kalau ini Q atau
isyarat. Nah, contohnya itu seperti apa? Nanti dituliskan di LK itu gitu. Jadi begitu. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu dan penulisan LK 40 menit nanti Kak. Kalau sudah selesai nanti kembali ke tempat lagi. Oke, sebentar saya kopikan linknya. Nanti biar kakak-kakak biar langsung masuk. Sabar ya Kak, tunggu Kak. Sih. Nanti untuk mendapatkan perhatian itu seperti apa nanti? Kakak-kakak nulis di situ nanti. Itu linknya sudah saya ketikkan di kolom chat ya. Berarti ini nanti ada 2 ini yang ada 3 kelompok ya nanti. Coba saya bikin breakout room. Oke, ada yang 2 nggak apa-apa ya. Silakan bergabung di join group. Yuk, langsung bergabung saja di grupnya. Nah, waktunya jalan. Itu kelompok 1 Kak Dimas tuh belum masuk tuh.
Gimana? Udah beres kakak-kakak? Gimana? Udah beres ya? Oke, langsung saja. Mana kelompok 3 belum masuk? Sudah. Kelompok 1 lengkap. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Diskusinya luar biasa sekali. Nih Kak Pur mana belum masuk? Maaf Kak, tadi sinyal tempatku putus-putus. Jadi Ya, waktu diskusi nggak nyambung. Ya, nggak apa-apa Kak Maaf Wati. ya. Hilang. Aman Kak Wati. Man. Alhamdulillah. Ini mana nih Kak Pur nih, belum masuk nih. Masih nanggung tadi sedikit lagi. Harusnya udah ditarik itu harusnya tadi itu. Oke. Lanjut saja kakak-kakak, waktunya karena jalan terus, kita manfaatkan waktu yang ada. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ini mana Kak Ferdi ini? Terpental apa? Kelompok 1 Kak Ferdi, Kak Wati. Kak Wati bisa bacakan ini yang di tugasnya ini tadi. Kak Ferdi mental nih Kak kayaknya Kak. Kak Ferdi mental, Kak Wati serepnya nih. Atau kelompok 2 dulu? Belum juga. Kelompok 3 dulu kalau gitu, kelompok 3. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi ya. Oke, silakan Kak Tony. Saya screen nih Kak. Ya, lanjut. Salinan LK2. Oke. Share screen. Kelompok 3. Oke Kak, ya Lanjut. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Ponimen dan saya sendiri Pak Kak Ferry Agustoni. Jadi ini yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda atau prosedur. Ini yang pertama ini memulai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan tanda peluit panjang Kak. Terus yang kedua mengarahkan peserta didik untuk membuat barisan dengan mengacungkan jari, maksudnya kalau mengacungkan jari 2 itu berarti 2 baris berbanjar Kak. Terus yang B, peserta didik mendengar dan melihat. Setiap kali peluit ditiup 2 kali, peserta harus berhenti dan melihat ke arah guru. Yang kedua memberikan tepukan 3 kali kepada peserta didik. Ya Kak. Terus yang C ini penggunaan waktu yang efisien. Menggunakan instruksi yang efisien dan jelas. Jadi memberikan penjelasan instruksi itu secara efisien dan jelas Kak. Terus menyediakan beberapa pos agar peserta didik dapat berlatih secara efisien, secara paralel nih Kak aslinya Kak, secara paralel supaya menyingkat waktu Kak. Terus membagikan kelompok supaya untuk mengurangi waktu tunggu selama latihan. Jadi semua bisa aktif Kak. Terus yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan itu gerak lokomotor jalan Kak. Urutannya yang pertama menjelaskan atau penjelasan awal. Terus yang kedua mendemonstrasikan atau memberi contoh
teknik dasar berjalan. Terus yang ketiga, latihan berjalan di tempat. Terus latihan berjalan dengan jarak pendek. Terus selanjutnya latihan berjalan dengan kecepatan. Terus latihan berjalan dengan variasi menggunakan ayunan tangan, Kak. Terus diberikan permainan sederhana. Bahkan non lokomotor jalan di tempat, Kak. Yang sama urutannya melakukan penjelasan awal, memberikan contoh gerak jalan di tempat, memberikan latihan dasar jalan di tempat, terus melakukan latihan jalan di tempat, terus melakukan latihan jalan di tempat dengan menggunakan variasi ritme, Kak. Jadi jalan di tempat pelan, terus agak cepat, terus cepat, Kak. Terus yang selanjutnya latihan jalan di tempat dengan ketinggian kaki. Yang pertama bisa dengan kaki rendah dulu, terus agak tinggi, terus tinggi, Kak. Terus latihan keseimbangan jalan di tempat menggunakan jadi bisa pakai hitungan ya, Kak. Hitungan. Terus permainan atau tantangan jalan di tempat, Kak. Yang selanjutnya isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan gerakan non lokomotor lari di tempat. Peluit 1 kali peserta didik melakukan lari kecil atau lari pelan di tempat. Terus peluit 2 kali peserta didik melakukan lari di tempat agak cepat, Kak. Terus yang peluit 3 kali peserta didik melakukan lari di tempat dengan cepat. Terus yang kedua gerakan lokomotor jalan. Peluit pertama atau peluit 1 kali peserta didik jalan biasa. Terus yang kedua peluit 2 kali peserta didik jalan agak cepat. Terus yang ketiga peluit 3 kali peserta didik jalan cepat. Oke, itu saja, Kak. Silakan monggo berikan masukan atau tambahan, Kak, untuk kelompok yang lain, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, kakak-kakak yang lain, adakah tanggapannya atau mau nambahin atau bagaimana? Silakan komentari. Oke, silakan Kak Pur. Baik, dari kelompok 2 yang dijelaskan dengan Kak Ferry tadi sudah, menurut saya sih sudah bagus, dan muncullah dalam pemikiran saya ternyata untuk mencari efektivitas, menggunakan waktu efektivitas dalam belajar itu banyak sekali cara-caranya, dan dijelaskan secara runtut atau berstruktur itu tadi. Sudah bagus, Kak. Nah, harapannya ya ternyata dengan jawaban rekan-rekan dari kelompok 3 juga menambah lagi pengetahuan dari kami kelompok 3. Berarti langkah-langkah yang harus dilakukan di saat penggunaan atau efektivitas pembelajaran itu banyak ragamnya dan banyak sekali caranya, gitu, Kak. Terima kasih. Oke, untuk terima kelompok kasih 3 Kak. yang sudah membuka pemikiran dari kelompok 3 juga. Terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ada lagi tambahan kakak-kakak yang lain? Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan luar biasa. Perlu saya ingatkan lagi sedikit, kasih emot dulu kakak-kakak. Silakan kasih emot dulu. Oke. Terima kasih kakak-kakak.
sedikit mengingatkan bahwa tanda atau prosedur itu bisa dilakukan baik secara verbal maupun non verbal ya. Kalau verbal itu kan dengan kata-kata, misalnya ayo segera kumpul gitu kan. Kalau yang non verbal itu ya berupa tanda peluit, mungkin terus tepukan gitu. Jadi tepuk tangannya itu salah satu bentuk-bentuk non verbal. Kemudian mengatasi faktor lingkungan itu kelompok 3 ini tadi juga sudah yang memastikan peserta didik mendengar ya. Itu dulu. Oke. Ya. Sudah disampaikan peluit ini boleh juga. Jadi memastikan itu kan bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran itu yang kondusif dan kita mendapatkan perhatian dari siswa ya. Jadi bagaimana kita ketika kelas dalam keadaan yang tidak kondusif, kita mengkondisikan kelasnya supaya kelasnya bisa fokus lagi ke kita, bisa mendengarkan, bisa melihat gitu ya. Oke, ini sudah terakomodir di situ. Oke, lanjut ke kelompok. Cukup ya Kak Tony ya? Atau Oke, Kak. mungkin ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa kakak-kakak yang lain. Iya Kak, monggo Kak. Kalau cukup kita lanjut ke kelompok 1 dulu. Oke, Stop silakan. sharing ya Kak. Stop share. Silakan Kak Perdi untuk mempresentasikan kerjanya. Gimana Kak? Kelihatan Kak? Kelihatan. Ya. Oke, bisa mulai singkat saja nggak apa-apa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota saya sendiri Ferdi Krisdianto dengan Kak Tripuji dan Kak Dimas. Pertanyaan pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkannya hasil diskusi kami yang pertama menggunakan alat bantu Kak, masih tadi dengan seperti peluit, misalkan setiap kali peluit dibunyikan siswa harus segera mendengarkan apa instruksi yang diberikan. Misalkan kita kesepakatan dulu, bunyi peluit pertama ketika di luar lapangan berarti harus berkumpul gitu Kak, dan seterusnya. Bisa juga kalau di kelas kita menciptakan ritual seperti kalau mau bertanya atau ada pertanyaan harus berdiri dulu sambil mengangkat tangan kemudian berdiri saat ingin berbicara. Yang berikutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama tata ruangnya Kak, pengaturan ruang kelas. Kita cari posisi nyaman seumpama di kelas, misalkan dalam ruang kelas tata letak mendukung supaya terjadi interaksi. Gunakan meja seumpama berbentuk huruf U atau berkelompok untuk bisa saling mendorong diskusi. Yang berikutnya tentunya tentang kebersihan Kak, supaya nyaman, tentunya lingkungannya harus teratur supaya anak-anak bisa fokus dan nyaman. Yang berikutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kita menggunakan isyarat Kak, tangan atau tanda tertentu memberitahu siswa bahwa mereka harus mendengarkan. Seumpama kita menepuk 1 atau 2 kali berarti anak harus diam dengarkan apa yang mau dibicarakan atau menggunakan isyarat yang lain. Yang berikutnya presentasi menggunakan slide atau video untuk menyampaikan dengan cara yang menarik supaya anak tersebut tidak jenuh.
penggunaan waktu yang efisien. Di sini kita menggunakan timer, Kak. Menggunakan timer untuk membantu mengingat waktu yang telah dialokasikan dalam kegiatan. Seumpama mungkin kita menggunakan sejenis alarm lah, Kak, biar jadi pembelajaran sampai sekian kita lanjutkan nanti, dan seterusnya, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pembelajaran. Yang berikutnya penahapan konten organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan, siswa dapat melakukan teknik lempar bola dengan benar dalam 3 dari 5 kali percobaan. Yang pertama kita jelaskan dulu keterampilan gerak ini kegunaannya untuk apa, tekniknya, seumpama cara melempar bola dari posisi bola di atas kepala, kemudian saat melempar kakinya berbarengan dengan bola diayunkan ke depan. Kemudian yang berikutnya ada berlari dan melompat. Masih sama dengan dijelaskan keterampilan geraknya, apa yang diajarkan, terus teknik melakukannya, Kak. Dalam misalkan pembelajaran atletik, berlari, kemudian zigzag untuk kelincahan, kemudian melompat. Yang ketiga isyarat cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan lari sprint. Isyarat yang digunakan dengan suara, mungkin aba-abanya bersedia, siap, kemudian ya, baru siswa tersebut berlari. Keterampilan yang berikutnya adalah dribbling, sepak bola. Isyaratnya bunyi peluit pertama mendribble bola menggunakan kaki bagian dalam sebelah kanan. Ketika bunyi peluit 2 kali, siswa pun berputar arah. Dan pada bunyi peluit kali yang ketiga, siswa mendribble membalik menggunakan punggung kaki sampai kembali ke tempat semula. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Kak. Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Perdi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kakak-kakak yang lain yang mau mengomentari silakan. Atau menambahkan silahkan. Ayo cepat, kalau nggak ada saya boleh. Baik, langsung saja biar waktunya efisien. Di bagian awal tadi kalau menciptakan ritual itu kesannya gimana gitu ya Kak ya? Hanya diksinya itu Oh iya, siap. itu kalau umpamanya diganti membiasakan atau pembiasaan apa gitu misalnya ya. Bisa Kata-kata ya. apa kira-kira? Jadi bukan menciptakan ritual gitu. Kebiasaan. Pembiasaan apa positif? Mungkin dengan apa? bahasa tubuh ya, Kak. Nah, gitu boleh atau apa yang penting bukan kalimat Ya, siap. dan ciptakan ritual ya. Isyarat dengan bahasa tubuh mungkin. Boleh. Apa itu kira-kira yang tepat itu? Pembiasaan dalam ingin ya wis itu syaratnya tangan. Oke, nah gitu saja itu membiasakan itu. Mungkin itu udah tepat itu Kak, isyarat dengan berdiri atau mengangkat tangan saat ingin berbicara. Oke. Itu udah tepat itu. Betul. Kalau ritual itu seolah-olah bagaimana gitu. Ya. Oke. Cukup ya. Iya. Kelompok 1, oke, kita kasih emot dulu. Oke. Terima kasih Kak Perdi. Ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Stop share dulu. Oke, kita sedikit lagi. Yuk kelompok 2. Kita share dulu Kak ya. Sudah terlihat? Belum, teman Belum saya. Kak, belum. Oh, masih loading. Ya, Kak. Siap.
Ya. Baik, sudah terlihat ya. Belum Kak. Hah? Saya belum. Belum Kak. Belum Kak. Ini kan langsung ke bentar. Belum. Sudah belum Kak? Belum ya? Belum Kak. Belum. Ini di-share. Buka ininya dulu, meet-nya dulu Kak. Presentasi now itu kalau sekarang itu. Ya. Buka ininya dulu, buka meet-nya di meet. Terus klik presentasi Oke. now itu. Dari meet-nya dulu Kak. Oke, sudah muncul? Belum. Belum. Belum muncul juga. Belum Kak. Oh udah, nih mulai. Sudah Kak, Ya, sudah. udah. Oke. Baik. Untuk kelompok 2 beranggotakan Kak Gunawan, Kak Florensius, dan Kak Sri. Yang pertama, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang A itu menetapkan tanda atau prosedur. Dari kelompok kami itu diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum memulai kita buat kesepakatan kelas itu agar apa, harapannya peserta didik tetap fokus dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan gerak dalam bentuk permainan. Menggunakan gerak dalam bentuk permainan. Ya. Kalau misalnya gerak ini kita tunjukkan dalam bentuk permainan. Kemudian menggunakan kata-kata atau istilah dalam olahraga. Nah, ini biasanya di saat di saat melakukan pemanasan lah begitu. Itu kita gunakan kata berangkai lah begitu. Jadi mengajak anak itu untuk selalu konsen. Kemudian memberikan pujian atau apresiasi kepada peserta didik. Itu. Kemudian juga bisa juga menetapkan tanda itu dengan memberi tanda isyarat, bisa dengan suara peluit atau tepukan, tepuk tangan begitu. Kemudian yang B itu bagaimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, supaya peserta didik itu tetap fokus dalam pelajaran dengan faktor lingkungan, ya mengajak siswa ke tempat yang lebih nyaman ya jauh dari gangguan, diharapkan selalu konsentrasi. Kemudian mengajak siswa jalan ataupun jogging di luar lingkungan sekitar, atau maksudnya di sini di luar lingkungan sekolah, ya, di luar lingkungan sekolah. Dan ketiga, dalam faktor lingkungan dalam pembelajaran itu kita juga memposisikan siswa dalam berbaris. Nah, patokan kita kalau guru itu menghadapi sinar matahari, usahakan
siswanya atau peserta didik membelakangi matahari. Jadi posisi siswa dalam barisan itu membelakangi matahari. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, bagaimana kita supaya posisi anak itu bisa mendengar dan melihat. Salah satunya posisi barisan mungkin lebih dekat dengan guru. Kemudian suara guru harus maksimal dan tegas. Nah, kemudian lebih variatif dalam penyampaian, itu yang memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Nah, kita tentunya menentukan durasi waktu. Kalau pemanasannya sekian menit, intinya nanti 30 menit, kemudian pendinginannya misalnya 5 menit. Nah, dalam kurun waktu yang inti itu 30 menit itu kita dalam materi itu berapa menit itu menentukan durasi. Kemudian merencanakan modul ajar yang berstruktur, yang runtut. Jadi dari awal pemanasan, inti, dan pendinginan itu runtut. Jadi di situ durasi waktu bisa terakomodir. Kemudian dalam penyampaian itu menggunakan atau kalimat yang singkat dan jelas, ya, tidak terlalu panjang-panjang. Kemudian yang kedua, menahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Dalam keterampilan gerak yang diajarkan di sini mengambil contoh gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan tentunya dari yang paling mudah hingga yang agak sulit begitu. Yang pertama yang pasti jalan, itu mudah. Kan jalan biasa atau jalan cepat. Kemudian lari pun dipilah lagi. Ada lari jarak pendek, menengah, jarak jauh. Lompat begitu juga. Itu kalau lokomotor. Lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala. Itu kan semakin lama semakin tinggi. Kemudian non-lokomotor. Non-lokomotor itu dari gerak yang di tempat. Sederhana, itu contohnya bisa push up, bisa pull up, squat jump. Kalau pull up kan melihat situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga melempar, menangkap, menendang, mengoper. Itu urutannya. Kemudian keterampilan gerak yang diajarkan. Kami mengambil contoh kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu apa sih yang urutannya? Yang pertama ya kelentukan. Kelentukan itu ya bisa melakukan dari gerakan-gerakan senam irama. Kemudian latihan kelentukan, latihan kelincahan, kemudian latihan keseimbangan, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, isyarat pembelajaran. Misalnya gerak yang diajarkan itu menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Bagaimana isyarat yang kita gunakan? Nah, seperti kita macam menjelaskan awalan, kemudian pandangan ke bola, kaki tumpuan, kaki yang digunakan untuk menendang itu diayunkan, kan begitu. Kemudian yang kedua, itu misalnya juga permainan bola voli, passing atas. Apa isyarat yang digunakan? Luruskan kedua lengan dan siku, tekuk kedua lutut. Yang ketiga, pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian kedua tangan di atas dahi seperti mangkuk. Seperti itu, Kak. Untuk kelompok 2 kami presentasikan hasilnya. Mungkin tanggapan ataupun saran dari rekan-rekan dari kelompok 1 atau
Halo. Gimana? Sudah beres ini? Sudah, Kak? Sudah cukup. Nah, cukup jelas Ya. ya, semuanya sudah disampaikan. Adakah tanggapan dari kelompok yang lain? Cukup? Cukup jelas, Kak. Oke, detail ya disampaikan tadi. Oke, silakan. Ya, beri emot dulu. Terima kasih semua. Oke, kakak-kakak. Boleh stop share. Kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, kita gas sedikit lagi ya, kakak-kakak ya. Ini sudah tadi. Nah, kita sudah terlihat? Oke, baik. Ini sudah kita lakukan. Sekarang pesan kuncinya ini adalah bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, ini ternyata kuncinya. Ya, kakak-kakak. Yuk, kita ke refleksi. Ini mohon dijawab. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Nah, silakan jawab, Kak. Di kolom chat ya, Kak. Langsung saja nggak apa-apa. Silakan, Kak. Siapa tadi? Kak Peri. Apakah ada informasi baru, Kak? Ada tentunya. Nah, ini apa? Baik, Kak. Jadi kalau ini pertanyaannya apakah ada informasi baru, banyak, Kak. Jadi di sini kita lebih banyak mengetahui yang dipelajari di ini, Kak. Sebelumnya belum tahu ataupun belum lengkap dengan adanya penyajian materi gerak ini, kita jadi tahu ataupun bisa melengkapi yang belum kita lakukan, Kak. Mungkin itu saja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Tony. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Dengan alasannya, Kak. Siapa, Kak? Yang ingin kakak-kakak gali lagi lebih dalam. Ini bagian apa nih? Alasannya apa nih? Pertanyaannya, Kak, gimana, Kak? Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada nggak, Kak? Ada, Kak. Monggo, Jadi, Kak, silakan, Kak. hal-hal baru itu, ya, hal-hal baru itu muncul. Jadi, ternyata dengan belajar seperti ini muncullah kita pengetahuan-pengetahuan yang baru, bagaimana kita mengefektifkan waktu, meminit waktu, kemudian mengkondisikan siswa
dalam pembelajaran. Jadi ternyata setelah banyak digali, banyak hal-hal yang sangat membantu kita untuk memajukan atau mengembangkan dalam proses pembelajaran. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pur. Kita lanjutkan. Baik, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan ya kakak-kakak ya. Ternyata dari diskusi tadi ternyata banyak sekali informasi yang belum kita dapat, ternyata oh teman kita sudah dapat. Nah, ini namanya saling berbagi referensi. Begitu Kak. Nanti bisa juga kita terapkan kepada anak. Kadang anak harus berdiskusi, nah nanti dia dapat pengalaman dari temannya, sehingga inilah namanya berbagi referensi gitu. Oke, gitu Kak ya. Dan terakhir adalah terima kasih mengikuti kegiatan tatap maya hari ini. Nah, ini kita selesai di penghujung kakak-kakak. Saya stop dulu. Mohon dibuka kameranya, saya screenshot. Buka dulu. Kirim mohon dibuka dulu, saya foto dulu ya. Posenya yang bagus dulu. Siap. 1, 2. Kak Wati belum. Tadi mau buka. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, bagus. Terima kasih kakak-kakak. Saya stop record dulu. Baik, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya kakak-kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kakak-kakak kalau mau live.